Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita sudah diberi kesehatan, kenikmatan, dan tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 12016062. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Apa sih yang dimaksud dengan maqasid syariah? Maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan adapun menurut Imam Syafi'i, yaitu maqasid syariah bahwasannya aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Hud ayat 61 dan Al-Baqarah 185 beserta kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila ya samud aghum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wastaghfarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan adapun artinya yaitu, dan kepada Syamud kami utus saudara mereka yang soleh. Soleh berkata, hai kamu, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya. Dan adapun maksud dari isi kandungan tersebut ialah, dan kami mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yang soleh. Kemudian dia berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah semata karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian kecuali Dia. Maka murnikanlah ibadah bagimu. Dialah yang memulai penciptakan kalian dari tanah dengan menciptakan bapak moyang kalian. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahada minkum asy-syahrul falyasmuh wa man kana maridun aw ala ya safarin fa iddatum minal ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha alayya ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan adapun isi kandungan ayat tersebut ialah tentang, dan di mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mulai menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan sebagai sumber hidayah bagi seluruh manusia menuju ke kebenaran, dan di dalamnya bukti petunjuk yang paling jelas yang mengantarkan kepada hidayah Allah dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, dan selanjutnya yaitu bagaimana sih konsep perdagangan dalam Islam? Dan adapun dasar konsep perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar. Tetapi kegiatan tersebut
tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Al-Baqarah ayat 16 yang dijelaskan yaitu bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik tersebut ialah telah menjual diri mereka dengan sebuah transaksi yang akan merugikan, di mana mereka lebih memilih kekafiran dan meninggalkan keimanan. Maka mereka itu mendapatkan sesuatu apapun justru mereka rugi karena kehilangan hidayah, dan itulah kerugian yang nyata. Nah, sekarang yaitu apa sih itu tijaroh? Tijaroh adalah dalam kajian hukum Islam suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Seperti ayat yang dijelaskan ayat An-Nisa 29. Dan adapun isi kandungannya yaitu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian, dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Nah, di dalam perjualbelian di sini ada yang namanya riba. Riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dan ada juga yang namanya talaqi rukbah, yang dimana talaqi rukban ini ialah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalanan menuju pasar. Ya, selanjutnya itu bai najasi. Bai najasi ini adalah seseorang menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Dan ada juga yang namanya tadlis. Tadlis di sini adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dan ada juga yang namanya jual beli gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dan adapun seseorang melakukan jual beli, adanya larangan untuk berlaku curang seperti ayat Al-Mutaffifin yang dijelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbung mereka mengurangi. Selanjutnya itu di perdagangan memiliki beberapa prinsip perdagangan dalam pemasaran. Yang pertama yaitu keadilan. Kedua yaitu menjaga kualitas produk. Ketiga yaitu sadar dengan perkembangan zaman. Keempat, jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Yang keenam yaitu fungsi dan manfaat. Yang ketujuh yaitu memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus. Yang kedelapan yaitu amanah. Kesembilan berusaha atau ikhtiar. Kesepuluh yaitu adanya ketertiban pada pelanggan. Yang terakhir yaitu tidak memasarkan riba. Dan ada dalam perdagangan yaitu atau disebut dengan muamalah. Muamalah di sini adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Dan adapun hubungannya dengan pemasaran Islam itu merupakan jalinan pergaulan saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun pentingnya maqasid syariah dalam
pemasaran yaitu sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengadilan program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan keadilan antar konsumen dan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.